Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Meda, saya berencana untuk supervisi pendidikan dalam bentuk modul coaching. Apakah Ibu Meda bersedia untuk saya supervisi? Ya. Baik. Ibu Meda, sebelumnya mau di hari apa kita untuk melakukan supervisinya, Bu? Hari Selasa. Hari Selasa, baik Ibu. Hari Selasa. Nah, baik Ibu, mata pelajarannya matematika. Di kelas berapa ya, Bu? Kelas 12. Kelas 12. Ini kan kelas Boleh. 12 MIPA 4. MIPA 4. Jam berapa ya, Bu? Tujuan pelajaran ke 34. Berarti Jam 9 ya? Ya, jam 9. Jam 9 ya. 8.50. 10.25. Ya, 10.25. Baik Ibu Meda, sebelumnya saya mau bertanya, itu tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Ini rencananya tuh kita di hari Selasa itu ya, tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan itu adalah melakukan diskusi ya, melalui diskusi dengan disajikan sebuah masalah atau problem based learning, kita akan mencapai murid itu diharapkan dapat mengerti ataupun memahami serta menjelaskan materi mengenai peluang. Jadi nanti membahas latihan soal mereka dari materi-materi sebelumnya. Oh, baik. Berarti nanti Ibu dengan metode problem based learning gitu ya, dilakukan diskusi sehingga mereka memecahkan masalah yang sudah Ibu Meda siapkan. Iya. Materinya peluang, Bu ya? Iya, materi peluang. Baik. Wah, menarik sekali ini pembelajaran ini, Ibu. Iya. Baik Ibu, kalau dalam materi peluang ini, kira-kira ketika pembelajaran itu Ibu ingin mengambil pengembangan di area yang mana? Maksudnya gini, Bu, ketika Ibu mengajar, ada kompetisi dari diri Ibu yang ingin dikembangkan ketika memasuki kelas tersebut. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya kompetensi dari diri saya itu dalam hal saya mengajar, itu sudah menguasai materi itu kan, sudah menguasai materi peluang. Tapi yang lebih penting itu tentu ke murid kan ya, yang murid agar paham dan tidak hanya 1-2 orang yang bisa. Saya harapkan semua satu kelas itu bisa itu melalui diskusi berkelompok, berkelompok, dan diharapkan bukan nanti yang tampil ke depan itu bukan yang bisa, tapi dalam satu kelompok, misalnya kelompok 2 yang mau maju, berarti nanti kita adakan undian seperti itu, Bu. Jadi semuanya harus bisa dalam satu kelompok itu, jadi saling ajari nanti gitu. Wah, idenya bagus. Berarti Bu, itu diskusi, namun dalam anggota diskusi itu tetap belajar semua, sehingga ketika menampilkan itu dengan metode acak, Bu ya. Nah, jadi walaupun mereka sekelompok, tapi tidak hanya satu orang itu yang akan menjelaskan. Kebiasaan mengandalkan satu orang. Gitu. Jadi sudah aman, kelompoknya ada sini. Misalkan bisa ya, tidak seperti itu kan. Kan bisa semuanya. Ya, betul Ibu. Wah, ide bagus tuh Bu ya. Bisa juga saya terapkan di kelas saya, berarti sehingga anak-anak dengan metode acak itu selalu siap gitu ya. Nah, tidak mengandalkan satu orang. Wah, ide bagus Bu. Berarti kalau kita menurut dari awal kompetensi pada diri Ibu sebagai seorang guru matematika, sehingga penguasaan materinya ya, lalu diskusi antar kelompok itu bisa berarti Bu keterampilan relasi, sehingga anak-anak tuh saling berelasi bagaimana ngajar gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu saling mengajari satu sama lain, sehingga kalau ditunjuk mereka bisa. Jadi harus bertanggung jawab, Bu ya. Oh iya benar. Nanti ada saya maju kan, jadi jangan asal mau maju aja, tapi satu kelompok itu bisa, jadi harus bertanggung jawab untuk membawa nama kelompoknya, nama dia sendiri kan, seperti itu.
Baik ya Bu, saya catat berarti di area pengembangan ini menambahkan satu lagi selain kompetisi penguasaan dan diskusi keterampilan restorasi tadi, ada keputusan bertanggung jawab di sini ya. Baik Ibu, dari 3 area pengembangan itu sebenarnya tadi sudah beberapa Ibu sebutkan strateginya. Nah, bisa diulangi Bu strategi kompetisi ketika penguasaan, diskusi keterampilan relasi, lalu diskusi keputusan yang bertanggung jawab tadi. Kalau dari strategi kompetensi penguasaan itu tentunya dari dalam diri kita, selain kita belajar dari buku-buku, sumber-sumber yang sudah tersedia, saya juga sering menonton channel YouTube, channel YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Jadi sebelumnya sudah saya tonton dulu seperti itu, karena mungkin kan cara orang lain yang ternyata ini lebih menarik, bisa kita terapkan kan dengan ATM kan, kita terapkan tapi mungkin dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa di sini. Kemudian kalau melalui diskusi itu, diskusi anggota kelompoknya ini tentunya harus dipilih secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu kita kan sudah satu semester bertemu dengan siswa yang sama kan. Sekarang jadi kita sudah tahu lah kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika ini. Jadi pembagian kelompoknya itu secara heterogen dengan kemampuan. Jadi bukan hanya kelompok ini yang semuanya bisa, bukan. Jadi setiap kelompok itu pasti nanti ada yang bisa seperti itu. Saling mengajari. Iya itu ya. Lalu kalau untuk keputusan bertanggung jawab, strateginya gimana Bu? Nah, jadi itu dikasih waktu kan siswa itu beberapa menit. Jadi masing-masing kelompok itu pasti mengusahakan anggota kelompok mereka semuanya bisa seperti itu, sehingga nanti saat tampil ke depan presentasi dapat mempertanggungjawabkan jawaban tersebut, bukan hanya dihafal. Karena saat mereka maju itu diharapkan kelompok satu orang ya, nah yang kelompok yang sama yang lagi maju itu tidak memberikan aba-aba atau Berarti ada strategi tidak memberikan aba-aba gitu ya, karena sebenarnya anak itu bisa tapi nggak yakin. Betul. Jadi kalau kita lihat dari jawabannya Ibu Maida, strateginya yang pertama yaitu memperdalam ilmu dengan mencari cara ATM Bu ya, dengan belajar dari media sosial yang lainnya. Benar Bu ya, kadang kita memang untuk belajar pun sekarang sudah lebih mudah Bu ya, dengan teknologi itu sebenarnya sudah bisa belajar kita. Lalu untuk diskusi anggota kelompoknya itu dibuat secara heterogen. Lalu satu yang paling menarik itu yang maju itu bukan satu orang, tapi mereka akan siap sendiri ya, karena diacak itu ya. Keren sekali itu ilmunya Ibu. Terus satu lagi yaitu dikasih waktu, tenggat waktu biar mereka bertanggung jawab dengan keputusannya, jawabannya. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk wawancara praobservasi kita di kelas. Di kelasnya nanti jam 9 ya Bu ya. Nanti saya akan masuk. Kita sama-sama belajar Ibu. Ya, saya harap nanti pada saat praobservasi beberapa area pengembangan yang sudah ingin Ibu capai bisa terlihat di kelasnya nanti ya Bu ya. Kalaupun nanti mau menambah ketika di kelas tiba-tiba ada yang ternyata saya bisa mengembangkan itu, tidak apa-apa Ibu, silakan ditambah ya. Ya, terima kasih Bu Maida. Sampai berjumpa lagi di kelas ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah belajar seperti pernikahan ini kita berdiri. Biasa ya, kita pemanasan untuk belajar. Biasa, tangan satu, tangan dua,
Ya, peluang kejadian tidak saling lepas. Kemudian teman-teman ya. Oh sudah ya. Nah, mata kuliah lapak tangan kita ulas sedikit. Apa bedanya peluang kejadian saling lepas dengan tidak saling lepas? Kejadian yang saling lepas adalah jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. ya. Kejadian Yang tidak saling lepas. dapat terjadi pada saat bersamaan. Ya. Jadi peluang kejadian saling lepas maupun tidak saling lepas itu sama-sama pakai yang namanya operasi gabungan. Ya, ditambah. Apa data? Jadi bisa disebutkan nomor soal. Ini nomor 5 misalnya. Siapa yang ada nomor 5 mau yang tidur, baru sedangkan tiga kelompok D yang ambil baru dipilih yang apa yang sama ini. Nomor soal. Udah siap ya? Ayo, semua ya. Kelompok 1
Bu Maida? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selesai. ya kita sudah masuk kelas ya Bu tadi ya. Baik, setelah masuk kelas tadi, setelah diobservasi, disupervisi, kira-kira menurut Ibu Maida itu refleksi Ibu sebagai seorang guru ketika mengajar di kelas itu bagaimana Ibu? Kalau setelah melakukan pembelajaran tadi Bu ya, itu di kelas 12 MIPA 4 tadi sangat terlihat antusias mereka Bu ya. Semangat belajarnya kayak soal-soal ya. Terus kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga murid itu dapat memahami materi ataupun mengerjakan soal yang telah saya berikan gitu ya. Dan sebenarnya tujuan dari belajar matematika itu bukan hanya mereka bisa menghitung, itu bukan sebenarnya Bu, tapi melihat mereka suka, maksudnya itu melihat mereka antusias, oh saya mau belajar matematika kan. Nah memang kadang ya kita perlu sedikit dorongan kan untuk mereka ya. Jadi tadi Bu, saya sedikit mengambil pelajaran di sana bahwa dengan dorongan itu bisa terjadi jika dibuat kelompok tadi. Nah, jadi mereka bukan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi saya juga punya tanggung jawab seperti itu ya di kelompok itu. Benar Ibu. Ketika pun saya berada di kelas itu saya agak excited juga tuh. Wah, pelajaran matematika tapi ibaratnya mereka tidak takut untuk menjawab gitu. Tidak punya rasa takut salah ataupun takut, ternyata mereka memang menyukai matematika. Hebat Bu, karena matematika tuh bisa menjadi pelajaran yang disukai oleh anak-anak, itu suatu hal yang sangat hebat Ibu ya. Jadi refleksi Ibu tadi sesuai dengan pembelajaran matematika perlu dorongan, dan dorongan itu timbul dari mereka sendiri ya Bu ya, karena dibentuk dari kelompok gitu ya. Lalu tujuan pembelajaran ini berhasil Bu? Iya berhasil Ya, baik, tujuan pembelajaran yang berhasil, problem biasanya terpecahkan ya. Masalah tadi kan diberikan, masalah tadi bisa dipecahkan kan kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi kan di perwakilan kelompok berdasarkan acak tadi dapat menjelaskan ke depan. Mungkin tadi ada satu orang yang baru kan, baru pertama soal pertama tadi kan sebenarnya sudah benar, mungkin karena sedikit grogi kan. Tapi dengan sesuai seperti itu kita tidak boleh juga menjudge-nya. Jadi kita harus tetap meyakinkan bahwa sebenarnya bisa diyakinkan untuk selanjutnya. Jadi setelah selanjutnya timbul bahwa ya tidak apa-apa, yang penting kita maju dulu ke depan, tampil kan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari gitu. Ya, percaya diri kan ya. Tadi memang di kelas saya pun menyaksikan ya bagaimana sikap Ibu Maida ketika anak tersebut ibaratnya melakukan kesalahan namun diberi penguatan, sehingga kelompok-kelompok yang lain setelahnya pun tetap tidak merasa takut untuk melaksanakan, maksudnya untuk maju lagi. Ya, suatu hal yang sangat perlu kita pelajari itu Bu, karena terkadang di awal itu kita menjudge ya Bu ya, kok bisa salah gitu. Tapi alhamdulillah kepada Bu Maida sendiri memiliki penguatan bahwa tidak apa-apa salah, asal mau untuk maju ke depan kelas ya. Baik Ibu. Lalu menurut Ibu Maida dengan metode acak itu apakah sering dilaksanakan ya? Iya, metode acak itu sering dilaksanakan saat melakukan sudah selesai misalnya materi seperti itu Bu. Nah, berkelompok dia Bu. Nah, kalau yang biasanya kadang misalnya untuk satu materi subbabnya istilahnya Bu ya, kalau subbab biasanya yang saya lakukan belum berkelompok, satu-satu mandiri mereka. Nah, saat selesai satu bab, satu kompetensi dasar kan kelas 12, nah kompetensi dasar baru berkelompok dia. Nah, jadi seluruh materi kan kelompok menjadi satu. Jadi kalau sebelumnya dia satu-satu dan individu, jadi mereka semuanya itu kebiasaannya sudah terbiasa itu di kelas yang saya lihat mau semuanya belajar, tapi memang
tingkatnya bisa semua, tapi tingkatnya mungkin ada yang ngumpul duluan. Jadi ngumpul pertama biasanya saya kasih tambahan nilai seperti itu. Baik, berarti ada rewardnya Bu ya? Iya, Untuk 10 orang pertama Iya, ngumpul gitu. untuk yang biasa kan? Yang biasa. Dan ini kan sudah selesai materi. Oh, sudah Kelompok. selesai materi. Oh, gitu. Adakah menurut Ibu Meda perbedaan ketika mereka individu dengan berkelompok seperti ini? Oh iya, ada gitu ya. Kalau berkelompok itu sebenarnya lebih seru berkelompok, lebih kayak lebih bertanggung jawab juga, dan ini apa? Mementingkan kepentingan orang lain juga seperti itu kan ya. Karena kita peduli, dia kelompok saya misalnya tidak paham kan, saya paham, dia harus bisa mau tidak mau karena kita satu kelompok kan. Tapi juga yang merasa tidak paham, saya tidak paham, jangan sampai gara-gara saya, teman saya jadi kan seperti itu Bu. Ya, oh berarti Bu akan mengasah keterampilan relasinya. Iya, Jadi relasinya. saya memiliki dia, jadi dia harus juga maju Iya. bersama dengan saya. Iya. Gitu. Ya benar ya. Jadi mereka itu ketika individu itu akan berbeda rasanya ketika berkelompok. Iya, betul. Benar-benar. Namun kegiatan yang berkelompok ini dilaksanakan setelah materi sebelum habis ya, Bu, ya. Iya. Setelah bab itu habis ya. Iya, satu bab. Kalau subbab baru individu gitu Iya, ya. latihan kata biasa ya. Baik Bu, saya menangkap maksudnya itu biar mungkin kalau selesai semua sehingga ibaratnya merangkum materi yang udah ada gitu Bu ya. Jadi anak-anak itu udah paham belum? Sama kayak tadi saya dengar ada materi peluang apa aja ya Nak? Gitu Iya, kan itu sebelum- masing-masing subbab ya Bu ya. Betul. Terus saat maju tadi kan Bu pas belajar tadi matematika itu tidak hanya satu cara kan Bu, ya. Saya kan sebelum mereka maju, sebelum presentasi kan, saya kan juga keliling kan ya dari kelompok-kelompoknya melihat perkembangan mereka sejauh mana menjawab kan. Jadi tiap kelompok itu ada yang berbeda cara seperti itu. Terus tadi ada yang berbeda cara, penyelesaiannya beda kan. Tapi sebenarnya intinya sama, disederhanakan tadi kan. Karena apalagi kalau soalnya kan esai kan juga kan ya. Jadi kalau sudah walaupun tidak disederhanakan sudah saya buatkan, kecuali soal bintang ganda kan benar seperti itu. Jadi yang paling sederhana. Oh iya baik Ibu. Saya pun sebagai seorang guru seni budaya juga senang gitu cara ketika belajar itu. Oh seperti ini anak-anak bisa ibaratnya menjawab dengan banyak cara ya Bu ya. Berbeda dengan pembelajaran yang teks gitu ya. Iya. Kalau saya kan sebenarnya dengan cara nalar bisa menjawab. Iya. Begitupun tapi matematika adalah ilmu pasti. Sehingga jawaban angkanya pasti akan benar. Kalaupun lain mungkin belum disederhanakan saja ya Bu ya. Iya. Jangan membuat murid minder kan Bu. Ya benar. Matematika sudah dianggap pelajaran sulit. Kalau lain kita takut. Iya benar. Muridnya kan. Iya benar. Berarti kita tuh harus menciptakan kegiatan keadaan yang tidak menakutkan ya. Bu, Iya. ya. Soalnya pembelajaran tuh kalau dibuat dengan bahagia, saya rasa seluruh murid pasti senang ya Bu. Baik Ibu. Terima kasih banyak ini. Lalu Bu, kira-kira setelah ini apakah ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan setelah strategi dan area pengembangannya telah dilaksanakan? Nah, kalau melihat dari pembelajaran tadi ya, saya itu kan sudah cukup terlaksana sesuai. Tapi mungkin perlu tambahannya mungkin supaya lebih menarik Bu ya. Terus apalagi belajar peluang dengan kegiatan sehari-hari itu bisa saya gunakan media Bu sebenarnya ya. Nah, karena saat pembelajaran misalnya tadi ada soal yang tentang bola dalam semua kotak, nah itu bisa saja realnya saya sajikan seperti itu supaya lebih menarik kan. Nah ataupun walaupun misalnya tidak ada bendanya bisa dengan PowerPoint misalnya kan ada apa orang yang lagi masukin bola gitu ya benar Ibu. Banyak sih sebenarnya kehidupan sehari-hari mengenai peluang itu. Ya betul Bu. Mungkin masih ada yang kurangnya kan dari saya itu. Jadi enggak supaya lebih ini lagi kan dia menarik kan mempertahankan diri sendiri seperti itu kan. Tanpa media saja anak-anak sudah semangat apalagi dengan media yang ya sehingga anak-anak itu melihat contoh di kehidupannya. Iya, betul. Terus mungkin
saya perlu belajar lagi cara mereka itu kan sangat semangat ya tadi kan saat mengambil spidol tadi kan mau berebut kelompok kami yang maju ke poin. Nah itu bagaimana caranya saya itu mengkondisikan. Tapi memang terkadang kan karena memang begitu semangat kan itu berarti bagus kan ya. Iya. Iya. Cuman ngelihat sekilas kan kita lihat kayak ribut Ribut, tapi sebenarnya dia tuh riuh yang positif. iya ya takutnya ganggu kelas lain kan aku Iya, sebenarnya terkadang hal-hal yang seperti itu di luar kontrol kita. iya Karena anak-anak itu kan semangat dan kita juga nggak pikiran bakal riuh seperti itu. Tapi sebenarnya hal-hal yang seperti itu membuat kita bahagia juga. Iya, ya. bahagia. Ternyata mereka antusias dengan pelajaran matematika. Baik Ibu. Saya rasa kalau saya lihat lagi refleksinya Ibu sangat bahagia pembelajaran tadi, anak-anak pada antusias untuk mendengarkan, mengerjakan soal sehingga tujuan pembelajarannya berhasil. Kemudian lalu adapun rencana tindak lanjutnya adalah penggunaan media dalam pembelajaran, lalu cara kondisinya, bagaimana cara tata tampilnya, Iya, ya tata iya, tampil betul, anak-anak betul. ya untuk presentasi kelompok. Iya, betul. Ya baik Ibu. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Terima kasih hari ini sudah bersama Ibu Maida. Sama membantu. Kita cukup saya rasa Bu untuk supervisi akademik kita hari Iya. ini. Semoga di area pengembangan dan strategi pembelajarannya tetap berlanjut sehingga rencana tindak lanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya, Sampai berjumpa sama-sama. lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.